Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ilham Mutakin. Setelah sebelumnya saya membuat proyek sederhana sebagai pengalaman terhadap backend dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, kali ini saya akan membahas mengenai variabel dan juga fungsi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan yang namanya variabel. Jadi, apa sih variabel tersebut? Oke, langsung saja kita lihat. Yang pertama, variabel itu merupakan atau berfungsi untuk menyimpan data pada program yang akan kita gunakan selama program tersebut berjalan. Jadi, kita bisa ibaratkan variabel itu adalah sebuah wadah. Dan variabel tersebut kita bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu global variable, local variable, dan juga static variable. Kemudian selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai operator. Jadi, operator itu di dalam bahasa pemrograman PHP sebenarnya dua jenis saja, yaitu operator aritmatika dasar dan juga operator perbandingan. Untuk aritmatika dasar itu sama seperti pemrograman lain, dia disimbolkan misalnya di sini penjumlahan, disimbolkan dengan tanda plus, kemudian untuk pengurangan menggunakan tanda minus, min, kemudian untuk perkalian menggunakan bintang, atau untuk pembagian menggunakan tanda backslash. Dan untuk operator perbandingan di sini ada lumayan banyak ya. Yang pertama ada sama dengan. Yang kedua ada identik. Nah, yang membedakan antara sama dengan dan juga identik ini, jadi ketika sama dengan, yang dilakukan perbandingan itu hanya value-nya saja, atau yang dikomparasi itu hanya value-nya saja. Sedangkan untuk yang identik, yang dikomparasi itu adalah value serta tipe datanya. Jadi itu berbeda ya teman-teman. Dan juga yang selanjutnya ada tidak sama dengan dan juga tidak identik. Nah, ini juga sama seperti yang tadi. Jadi kalau misalnya yang tidak sama dengan ini yang dibandingkan itu value-nya saja. Kalau yang tidak identik ini value dan juga tipe datanya. Kemudian untuk selanjutnya adalah operator perbandingan lebih kecil, kemudian lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, dan juga lebih besar atau sama dengan. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini, dan untuk lambang-lambangnya lebih kecil seperti tanda arrow ke kiri, untuk lebih besar arrow ke kanan, dan untuk yang lebih kecil atau sama dengan itu arrow ke kiri ditambahi dengan sama dengan, dan untuk yang lebih besar atau sama dengan menggunakan arrow ke kanan ditambahi dengan sama dengan. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk fungsi. Fungsi itu berfungsi untuk membungkus skrip kita menjadi bagian-bagian kecil. Jadi misalnya kita ingin membuat sebuah skrip khusus untuk project kita. Misalnya kita ingin membuat sebuah fungsi untuk penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Kita bisa membaginya menjadi fungsi-fungsi tersendiri. Jadi tidak perlu menggabungkannya menjadi satu seperti itu. Oke, langsung saja kita lanjut untuk prakteknya. Pertama, kita siapkan dulu text editornya ya. Saya di sini menggunakan Visual Studio. Nah, kemudian teman-teman arahkan ke dalam folder yang kemarin sebelumnya. Di sini saya menggunakan folder PWL. Caranya, teman-teman buka open folder, kemudian pilih foldernya, kemudian pilih select folder seperti ini. Jadi nanti akan kebuka folder yang kemarin. Nah, di sini kita akan membuat sebuah file baru dengan nama index.php ya. Nah, di sini ada yang menarik ya. Jadi, kenapa sebuah program kita namain sebuah file kita namain index.php? Jadi, ketika program tersebut dijalankan, otomatis si program akan mencari sebuah file yang bernama index. Dan misalnya tidak ada, tidak ditemukan, maka program tersebut bisa kita arahkan ke URL yang lain. Misalnya seperti ini ya. Ini kita buat dikit, misalnya php seperti ini. Echo halo, seperti ini ya. Ini contoh saja, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian coba kita jalankan ya. Jangan lupa untuk menghidupkan service Apache di dalam XAMPP-nya. Kita start. Oke, sudah. Kemudian teman-teman buka browsernya. Oke, seperti ini. Nah, coba kita akses file tadi menggunakan URL berikut ini. PWL. Nah, jika di folder teman-teman terdapat file index.php seperti ini, maka teman-teman tidak perlu untuk
memberikan atau menaruh nama file tersebut dalam URL seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung klik enter. Nah, maka dia akan otomatis membaca file index ini, oke. Jadi seperti itu untuk penggunaan file index.php. Namun jika teman-teman ingin mengarahkan ke file khusus, misalnya ini ada yang kemarin pertama, teman-teman bisa langsung menambahkan di belakang URL-nya pertama.php. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi itu untuk perbedaan file index.php dengan file-file yang lainnya. Oke, langsung saja kita mulai untuk pembahasan mengenai variabel, operator, dan juga fungsi. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menuliskan sebuah variabel di dalam PHP. Caranya untuk menandakan itu sebuah variabel, kita menggunakan simbol dolar ya, seperti ini. Dolar diikuti dengan nama variabel, misalnya di sini dolar A misalnya. Kemudian bisa kita tambahkan di sini nama value-nya. Misalnya bisa tulis hello world seperti ini. Nah, ini adalah contoh untuk pendeklarasian variabel. Oke. Kemudian, misalnya kita ingin menambahkan lagi beberapa variabel untuk kita coba nanti kita ekspor atau kita lihat isinya. Misalnya di sini saya tambahkan variabel B dan misalnya kita isi dengan angka 10, dan untuk variabel satu lagi misalnya C kita isi dengan 5 seperti itu. Oke. Nah, untuk bagaimana cara kita mengaksesnya, maksudnya bagaimana cara kita menampilkan semua variabel ini, caranya cukup gampang. Teman-teman tinggal menggunakan perintah echo, kemudian teman-teman ikuti dengan variabelnya, misalnya echo variabel A seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ingin menampilkannya, teman-teman bisa menggunakan perintah echo diikuti dengan nama variabelnya. Misalnya seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, ini teman-teman, hello world. Atau misalnya teman-teman ingin menyisipkan atau menampilkan variabel tersebut di antara string. Jadi caranya seperti ini. Misal variabel B berisi angka saya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa menyisipkan variabel tersebut. Misalnya teman-teman ingin menampilkan isi dari variabel B, maka teman-teman bisa langsung menuliskan nama stringnya, kemudian diikuti dengan dot, dituliskan nama variabelnya, misalnya B gini. Nah, kemudian titik lagi. Misalnya teman-teman ingin menambahkan enter misalnya agar kode teksnya tuh turun ke bawah gitu nanti di outputnya. Kita tambahkan seperti ini. PR seperti ini ya. Jadi kita jalankan. Nah, seperti ini. Nah, ini misalnya kita ingin menurunkan atau mengenter ke bawah, kita bisa menambahkan ini ya, tampilkan echo PR seperti ini. Oh maaf salah di sini. Sini ya. Bentar. Nah, di sini. Harusnya di sini. Oke, harus sudah benar ini. Coba kita jalan. Nah, ini ya. Jadi contoh untuk bagaimana memanggil atau menampilkan variabel pada halaman PHP-nya, halaman HTML-nya seperti ini. Nah, kemudian terus misalnya kita ingin lanjut ke operator. Nah, operator di sini kan tadi ada dua ya yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah aritmatika operator atau aritmatika dasar, dan juga operator perbandingan. Nah, caranya misalnya di sini teman-teman ingin membuat sebuah variabel baru, misalnya D ya. Nah, di sini teman-teman ingin menjumlahkan antara variabel B dan juga variabel D. Caranya gampang, tinggal teman-teman tulis nama variabel baru bersama dengan, dan misalnya ini B ditambahkan dengan D seperti ini. Ini untuk penjumlahan. Misalnya untuk pembagian atau pengurangan terlebih dahulu. Kita langsung B dikurangi dengan D seperti ini. Kemudian untuk yang yang F misalnya ini, untuk variabel lagi. Ini untuk pembagian.
atau ya pembagian, kemudian C. Ingat teman-teman, untuk variabel di sini case sensitif ya. Jadi besar kecil huruf itu berpengaruh. Jadi kalau teman-teman misalnya di sini deklarasinya menggunakan huruf kecil, kemudian teman-teman memanggilnya menggunakan huruf besar, otomatis dia tidak akan membaca variabel yang kecil tadi, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada G, itu B dikali, ini untuk perkalian ya, perkalian itu menggunakan bintang. Nah seperti ini. Coba kita tampilkan berapa hasilnya. Misalnya ini saya tulis hasil penjumlahan B dan C sama dengan, nah di sini ingat tadi untuk menampilkan atau menyisipkan variabel menggunakan dot. Dot ini artinya concatenation ya. Dot kemudian diikuti dengan variabelnya yaitu D. Oke. Seperti ini. Kemudian kita tambahin break row agar dia turun ke bawah. Nah seperti ini ya, kita save, kita out. Nah ini teman-teman ya, hasil penjumlahan B dan C sama dengan 15. Jadi benar ya di sini. Oke, selanjutnya di sini coba kita copy, kita buat 3 lagi untuk menampilkan pertama pengurangan, kemudian di sini kita ganti menjadi E. Selanjutnya adalah pembagian, kita ganti dengan F, kemudian akhir adalah perkalian, kita ganti dengan G. Coba kita save dan jalankan. Nah benar ya teman-teman, jadi di sini ada penjumlahan 10 ditambah 5 sama dengan 15, kemudian terusnya pengurangan 10 dikurangi 5. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk operator jenis kedua, yaitu operator perbandingan atau komparasi. Di sini saya coba untuk membuat sebuah variabel baru dengan nama val, kemudian saya isi dengan nilai 50. Nah, di sini saya akan menggunakan variabel val tersebut pada if else statement atau perbandingan percabangan. Misalnya seperti ini. If kemudian nama variabel val kita buat sama dengan 100. Seperti itu. Kemudian kita berikan statement di dalamnya echo nilai campur. Nah seperti ini. Jangan lupa kita kasih. Nah kemudian else if val itu lebih dari sama dengan 80, echo tampilkan nilai bagus. Kemudian else lagi, if value itu lebih besar sama dengan 60, maka kita tampilkan nilai cukup. Jangan lupa tambahin BR ya. Ini. Dan yang terakhir else echo nilai kurang. Ini. Nah ini contoh penggunaan operator perbandingan atau komparasi. Sekarang coba kita tampilkan ya di browser kita. Misalnya di sini pertama nilainya kita set ke 50. Seharusnya nanti dia akan menampilkan nilai kurang karena dia akan membaca per kondisi ini. Coba kita lihat di browser. Nah ya, nilai kurang ya. Kemudian coba kita ubah nilainya menjadi misal 85 seperti itu. Save. Nah nantinya dia akan mengecek mengecek kondisinya di sini.
harusnya dia akan menampilkan nilai bagus. Seperti saya reload, nah seperti ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi dia akan membaca kondisinya terlebih dahulu. Jadi di sini kan ada operator ini berfungsi untuk membandingkan nilai yang satu dengan nilai yang sebelahnya, seperti itu. Kemudian lanjut untuk yang terakhir itu adalah fungsi ya, fungsi. Fungsi itu seperti yang saya sebutkan tadi, dia itu berfungsi untuk membungkus sebuah script yang nantinya ingin kita berikan uh, apa khusus atau kode khusus. Misalnya seperti ini. Function. Saya di sini saya membuat sebuah fungsi dengan nama penjumlahan. Oke. Nah, di dalam ini di dalam kurung ini maksudnya apa? Jadi misalnya kita ingin menambahkan sebuah parameter seperti ini ya. Saya ingin menambahkan parameter A dan juga B. Seperti ini. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa kita memerlukan dua ini ya. Kita selesaikan dulu. Jadi saya membuat baru dengan nama hasil. Hasilnya itu adalah A ditambah dengan B, seperti itu. Kemudian kita echo hasil sama dengan dot hasil ya. Ini ya. TTR. Oke, seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menjalankan fungsi ini? Caranya cukup gampang, teman-teman tinggal menuliskan penjumlahan seperti ini, kurung kerawal. Nah, maksudnya dalam kurung. Nah, ini saya akan menjelaskan kenapa kita memerlukan ini dua parameter ini. Yang pertama, parameter ini kan mewakili nilai daripada si inputan di sini. Misalnya saya inputkan 1,3 gitu ya. Nah, nilai 1 ini akan shifting atau diberikan kepada ini ya parameter A. Jadi nilai A di sini, variabel A ini bernilai 1. Dan yang 3 ini akan dipasing ke variabel B. Jadi nilai variabel B itu adalah 3. Jadi coba kita jalankan. Benar ya. Jadi variabel A ini bernilai 1 dan variabel B di sini bernilai 3. Jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 4. Nah, kemudian satu lagi yaitu adalah masalah static variable, global variable, dan juga local variable. Nah, apa sih itu? Jadi di sini coba kita lihat ya. Di sini tadi saya sudah coba menggunakan sudah membuat sebuah variabel dengan nama val. Kalau kan seperti yang kita ketahui tadi, global variable itu kita bisa akses variabel tersebut jika dideklarasikannya di luar fungsi, misalnya seperti ini. Ini kan berada di luar fungsi ya, atau dalam satu blok kode. Misalnya saya buat, kita tampilkan echo val. Nah, seharusnya ini tidak akan mengalami error. Nah, saya tampilkan. Nah, 85 ya, benar. 85. Saya tambahin echo BR. Oke, biar lebih jelas. Sini. Ini ya. Nah, ini ya. Jadi variabel ini bisa kita akses jika dia itu berada dalam satu blok kode yang sama. Namun, misalnya kita mendeklarasikan sebuah variabel di dalam sebuah fungsi, ya variabel tersebut tidak akan bisa diakses di luar fungsi. Misalnya ini ya, ada variabel hasil. Coba kita tampilkan nilai hasil ya. Echo hasil seperti ini. Oke. Seharusnya nanti akan menampilkan error. Coba kita jalankan. Nah, error ya, undefined variable hasil. Kenapa? Karena variabel hasil ini tidak bisa dibaca karena dia berada di dalam sebuah fungsi. Jadi seperti itu. Ini bedanya antara local variable dan global variable. Jadi kalau misal global variable itu seperti yang val tadi, dia bisa kita akses nilainya ketika dalam satu blok kode yang sama. Namun seperti local variable, untuk local variable dia itu tidak bisa kita akses jika dia berada di luar fungsi tersebut. Dan satu lagi, saya lupa untuk menambahkan, yaitu adalah static variable. Di sini saya akan memberi nama variabel tadi
dengan tipe static. Nah, jika saya menarik cursor ini, seharusnya nanti akan menampilkan error. Coba kita tampilkan. Nah, error ya. Constant expression, contain invalid expression. Maksudnya, nilai statik ini dia tuh tidak dapat berubah. Artinya dia tuh nilainya akan terus konstan. Jadi, variabel ini tidak bisa kita lakukan pemberian ulang atau kita berikan value yang lain seperti itu. Jadi sifat itu akan tetap konstan dan tidak akan pernah berubah. Oke, seperti itu. Saya rasa cukup untuk pembahasan ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu like dan selalu support channel ini. Baik, saya Ilham Mutakin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.